Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani Madubu, NIM saya 1804-16031. Saat ini saya sedang duduk di bangku perkuliahan Universitas Sari Mutiara Indonesia, mengambil jurusan Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya semester 6, dan di video kali ini saya ingin memaparkan hasil makalah saya mengenai usaha pemasaran tembakau di Kabupaten Nia Selatan yang diampu dosen Ria Ukur Ginting, mata kuliah Elektronik Usnisel. Baik, langsung saja kita akan masuk pada latar belakangnya terlebih dahulu. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas panggangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan, tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok atau curut. Tembakau juga dapat dikunyah. Kandungan metabolit sekunder yang kaya juga membuatnya bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat. Tembakau merupakan bahan baku utama dalam industri rokok. Bagian tanaman yang mempunyai nilai ekonomisnya yaitu daun. Selain bahan baku rokok, tembakau juga dimanfaatkan sebagai kunyahan di kalangan orang tua di Nia Selatan. Adapun rumusan masalah yang saya buat yaitu satu, mengenai hasil produksi yang tidak ada di Nia Selatan, dan kedua, mengenai bagaimana sistem budidaya tanaman tembakau, dan yang ketiga, pemasaran tembakau. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hasil produksi tembakau di Nia Selatan. Pada dasarnya di Kabupaten Nia Selatan, terutama di daerah saya, tidak adanya budidaya tanaman tembakau dikarenakan beberapa faktor yang terjadi sehingga di Nia Selatan tidak adanya produksi. Adapun faktor-faktor menurut pendapat beberapa orang penyebab tidak adanya hasil produksi tembakau di Nia Selatan dikarenakan beberapa faktor dan kendala yang terjadi. 1. Tidak adanya lahan tempat untuk penanaman tembakau. Kedua, karena tanaman tembakau tidak menjadi faktor pencarian di Nia Selatan. Biasanya faktor pencarian di Nia Selatan itu petani, tapi tidak menjadi faktor budidaya tembakau, tapi lebih ke cengkeh atau kadang lebih ke sayuran. Ketiga, itu minimnya pengetahuan dalam proses perawatan tanaman tembakau. Keempat, tidak adanya budidaya tanaman tembakau di Nia Selatan. Dan yang kelima, termasuk faktor cuaca yang terjadi. Adapun mengenai bagaimana cara membudidayakan tanaman tembakau dan pemasaran tembakau menurut beberapa penelitian dan buku yang harus dipelajari dan dilakukan di Nia Selatan agar bisa membudidayakan tanaman tembakau. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan yang kedua mengenai bagaimana sistem budidaya tanaman tembakau. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan usaha budidaya tanaman tembakau. Pembibitan. Benih tembakau berukuran sangat kecil, sehingga bedengan harus dibuat secermat mungkin. Lahan dicangkul 2-3 kali agar tanah cukup gembur dan cukup terkena sinar matahari dan angin. Kemudian dibuat 8 bedengan setinggi 20-30 cm dan membujur ke utara sampai selatan. Panjang bedengan 5 meter dan lebar 1 meter. Bedengan diberi atap terbuat dari jerami, plastik, alang-alang yang dapat dibuka tutup. Benih ditabur sekitar 2 kg. Bedengan menabur benih dapat secara kering dicampur dengan pasir atau abu dapur. Kemudian bedengan ditutup dengan pasir tidak lebih dari 2 mm. Penyiraman merupakan satu hal penting untuk perawatan persamian. Penyiraman dapat dilakukan secara teratur pada sore sejak benih ditabur. Setelah bibit berumur 2-3 minggu, atap perlu dibuka pada pagi hari dan ditutup pada siang hari. Dan pada saat lembaran daun sudah sampai 5 cm, maka atap dibuka sepanjang hari. Bibit dapat dipindahkan setelah umur 35-50 hari. Yang ketiga, persiapan lahan. Pengolahan lahan dimulai dengan cara pembabatan jerami di sawah atau pembabatan tunggul-tunggul pohon tenggalan.
Pengolahan tanah dapat menggunakan bajak atau cangkul. Saat tanah masih mengandung cukup banyak air, setelah dibajak, tanah harus digundul dan siap ditanami bibit tembakau. Yang ketiga, penanaman. Penanaman tembakau ditentukan oleh waktu panen. Misalnya, masa panen tembakau terjadi pada pertengahan bulan Agustus hingga pertengahan bulan September. Penanaman dilakukan pada bulan Juni, namun untuk tembakau gunung yang tergantung hujan saat penanaman sebaiknya dianjurkan pada bulan Mei. Tanaman dapat menghasilkan tembakau mutu tinggi jika paling dikit 1 bulan menjelang panen, tidak terkena hujan dan cuaca cerah sampai saat panen. Yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman mutlak dilakukan setiap praktik budidaya karena dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Dan yang kelima, menyirami. Penyiraman ini itu memberi air pada tanaman tembakau dilakukan secara individual. Penyiraman dapat dilakukan sebanyak 39 kali selama pertumbuhan. Kebutuhan air untuk tembakau sawah dengan tenggalan berbeda, yaitu masing-masing memerlukan 0,5 liter dan 2-1 air per tanaman tiap penyiraman. Intensitas penyiraman setara dengan 194 mm dan 52 mm air untuk masing-masing tembakau tenggalang dan sawah. Kemudian pengendalian hama dan penyakit. Hama yang sering ditemukan di area pertanaman tembakau antara lain ular pupus tembakau, ular garak, kutu tembakau. Dan yang berikutnya penyakit. Penyakit yang sering ditemukan di area pertanaman tembakau antara lain penyakit remban semen, penyakit mosak tembakau. Selanjutnya, panen. Tembakau dipanen dalam waktu relatif singkat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya. Panen tergantung warna daun, waktu panenan, dan teknik panenan. Secara umum, tembakau dipanen 1 kali untuk seluruh daun. Daun tembakau dipetik jika telah cukup masak. Ciri-ciri daun yang cukup masak ditandai dengan perubahan warna hijau kekuningan dan ujung daun melengkung dan sedikit mengering pada ujung. Jika daun kurang atau kelewatan masak, akan mempengaruhi mutu dari tembakau. Oleh karena itu, panen dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemasakan daun. Pemetikan dilakukan pada pagi hari setelah embun menguap atau sore hasil. Hasil pemetikan harus langsung dibawa ke tempat teduh atau di gedung penghalang dengan hati-hati minimaliskan kerusakan yang mengakibatkan kerusakan secara mekanik, fisik maupun fisiologi. Selanjutnya pasca panen. Setelah dilakukan sorti awal berdasarkan kualitas, proses selanjutnya adalah pengeringan curing. Berdasarkan tujuan dan jenis pengeringan, ada 4 cara pengeringan, yaitu air curing, sun curing, full curing, first atau smoke curing. Tembakau yang dikeringkan dengan cara air curing umumnya jenis tembakau curut yang dikerjakan oleh rakyat. Pengeringan dengan cara sun curing biasanya dilakukan pada tembakau jenis Turki atau tembakau pipa lumajang. Sistem pengeringan full curing biasanya digunakan pada tembakau Virginia, dan cara pengeringan dengan cara frying atau smoking curing biasanya dilakukan apabila kondisi cuaca tidak mendukung untuk melakukan pengeringan dengan cara sun curing. Dalam tahapan tersebut, di atas sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan dan melaksanakan usaha budidaya, pembibitan dengan penanaman tembakau agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan yang diinginkan. Apabila tahapan tersebut di atas dilakukan salah satu sebagian dari tanaman budidaya tembakau, maka akan mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam budidaya tembakau yang masih awal. Intinya dari sistem budidaya tanaman tembakau sama dengan sistem budidaya untuk tanaman perkebunan lainnya, yaitu terdiri dari pembibitan, penyiraman lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca
pasca panen. Hanya saja pada budidaya tanaman tembakau ini yang harus diperhatikan adalah saat pemangkasan. Hal tersebut menjadi penting karena pemangkasan nantinya akan sangat mempengaruhi produksi daun tembakau. Kita langsung masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu pemasaran tembakau. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Dengan adanya pertukaran berbagai kelompok sosial seperti individu dengan individu, kelompok kecil, organisasi, dan kelompok masyarakat lainnya dapat terpenuhi kebutuhannya menurut Santoso dan Trigipoton 2002. Apabila produksi berlangsung dalam ukuran kecil, maka jumlah produksi dihasilkan berukuran kecil pula. Maka tidak akan menguntungkan bila produsen langsung menjualnya ke pasar. Dengan demikian kehadiran pedagang perantara diharapkan saluran yang dilalui cenderung panjang. Posisi keuangan pengusaha produsen dengan posisi keuangan yang kuat cenderung untuk memperpendek saluran pemasaran perdagangan yang posisi modal kuat akan dapat melakukan fungsi pemasaran lebih banyak dibandingkan dengan pedagang yang modal lemah. Dengan kata lain, pedagang yang memiliki modal kuat cenderung memperpendek saluran pemasaran. Panjang pendeknya saluran pemasaran yang dilalui oleh suatu produk menurut Hanafiya dan Saifuddin 1983 tergantung pada beberapa faktor, yaitu 1. Jarak antara produsen dan konsumen. Semakin jauh jarak antara produsen dengan konsumen, biasanya makin panjang saluran yang ditempuh suatu produk. Baik 2 atau bagian B, cepatnya tindakan rusak produk yang mudah rusak harus segera diterima konsumen, dan demikian mengkehendaki saluran pendek dan cepat. Ketiga atau bagian C, skala produksi. Apabila produksi berlangsung dalam ukuran kecil, maka jumlah produk yang dihasilkan berukuran kecil pula. Maka tidak akan menguntungkan bila produsen langsung menjualnya ke pasar. Dengan demikian kehadiran pedagang perantara diharapkan saluran yang dilalui cenderung panjang. Bagian D, posisi keuangan pengusaha produsen dengan posisi keuangan yang kuat cenderung untuk memperpendek saluran pemasaran. Pedagang yang posisi modal kuat akan dapat melakukan fungsi pemasaran lebih banyak dibandingkan dengan pedagang yang modal lemah. Dengan kata lain, pedagang yang memiliki modal kuat cenderung memperpendek saluran pemasaran. Pengukuran efisien pemasaran menggunakan perbandingan output pemasaran dengan biaya pemasaran pada umumnya. Menurut Sudiano 2022, ada pun proses pemasaran yang dikatakan efisien, yaitu 1. Output tetap konstan dicapai dengan inputan yang lebih sedikit. 2. Output meningkatkan sedangkan input yang digunakan tetap konstan. Output dengan input sama-sama mengalami kenaikan, tetapi laju kenaikan output lebih cepat daripada laju input. Output dan input sama-sama mengalami penurunan, tetapi laju penurunan output lebih lambat daripada laju penurunan input. Efisien pemasaran menurut Seiferdet adalah Soekartawi 2002 adalah prosentase antara biaya pemasaran dengan nilai produk yang dipasarkan. Pemasaran tidak akan efisien jika biaya pemasaran semakin besar dari nilai produk yang dipasarkan. Jumlah tidak terlalu besar. Terdapat 3 pola saluran pemasaran yang harus dilakukan di Nia Selatan agar pemasaran tembakau bisa terjadi dengan baik, yaitu pola pertama dari petani dengan pedagang perantara, kemudian pedagang handel, baru masuk ke pewakilan pabrik. Untuk pola kedua yaitu dari petani masuk ke tengkulau, kemudian masuk ke perdagangan handel, dan kemudian pewakilan pabrik. Dan pola ketiga, dalam pola ketiga yaitu mulai dari pertanian,
masuk ke perdagangan perantara, dan kemudian perwakilan pabrik. Suatu saat nanti di Kabupaten Nia Selatan adanya budidaya tanaman tembakau, maka 3 pola dalam pemasaran tembakau ini dapat dilakukan agar lebih efisien dan lebih baik. Nah, di Nia Selatan juga ada beberapa tembakau yang memang sudah dikenal walau tidak adanya budidaya tanaman tembakau di Nia Selatan, yaitu seperti pada gambar ini. Seperti ini, tembakau bagong. Tembakau bagong ini biasanya orang Nia Selatan memakainya atau menggunakannya untuk makan pinang atau sekapuk sirih, karena ini salah satu bahan kunyah yang digunakan dalam kapuk sirih. Kemudian seperti ini dalam pembuatan rokok. Ini dikenal di Nia Selatan karena rokok merupakan produksi yang cukup dikenal dan dia salah satu hasil dari tanaman tembakau. Baik, sekian dari hasil video pemaparan makalah saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau tutur kata, saya meminta maaf, dan atas perhatian teman-teman semua saya ucapkan terima kasih.